Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Wiraludra Indramayu. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang sudah saya baca, yaitu Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Imas Yuda MPD. Novel ini bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Margio, anak dari Ibu Nuraini dan juga bapaknya yaitu Komar bin Syuaib. Ibunya itu sangat baik hati, lemah lembut, dan juga istri yang penurut lah. Namun ayahnya ini yang bernama Komar bin Syuaib ini memiliki watak yang keras, yang kejam. Tidak jarang kalau dalam rumah tangganya itu tidak ada pertengkaran. Ayahnya ini selalu main tangan, selalu memukuli ibunya dan juga memukuli anak-anaknya. Pokoknya kasar lah. Margio ini sangat kasihan kepada ibunya dan beberapa kali bilang kepada orang-orang bahwa ingin membunuh ayahnya sendiri karena jengkel, tapi tidak terwujudkan, tidak terjadi, tidak pernah terjadi, karena dia sadar bahwa itu ayahnya sendiri lah, mana mungkin dia akan membunuhnya. Lalu dia mempunyai seorang adik yang bernama Mameh. Mameh pun sama mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayahnya, selalu dipukuli, sama saja seperti si Margio tadi. Lalu ada lagi tokohnya bernama Mayor Sadra. Mayor Sadra itu adalah pensiunan dari tentara militer kayak gitu, tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Lalu ada Kiai Jaro. Kiai Jaro itu adalah tokoh ulama yang ada di desa tersebut. Lalu ada Mas Soma, seorang seperti dikatakan marbot lah dalam suatu surau yang ada di desa tersebut. Lalu ibunya ini bekerja di rumah Anwar Sadat. Anwar Sadat ini tetangganya. Anwar Sadat ini memiliki 3 orang anak yang bernama Laili, putri pertamanya, yang kedua itu Maisa Dewi, dan yang terakhir itu Maharani. Oh ya, untuk si Margio sendiri ini kenapa dinamakan lelaki harimau? Karena dalam diri Margio ini terdapat harimau putih. Harimau putih itu diyakini oleh dirinya bahwa harimau itu sebenarnya dari turun temurun dari kakeknya, karena kakeknya juga di suatu desa itu kakek dan neneknya itu sedesa itu memiliki beberapa harimau gitu, peliharaan, ya dekatlah dengan harimau. Bahkan dalam kehidupan kakek dan neneknya itu waktu dulu itu ada yang menikah dengan harimau gitu. Jadi seperti itu, dia memiliki jiwa harimau. Kalau amarahnya tidak terbendungkan, tidak bisa mengontrol emosi, ya sudah, maka jiwa harimau ini tidak dapat terkendali, tidak dapat terkontrol. Nah, Margio sadar itu ketika dia sedang tidur didekati oleh seekor harimau putih yang melibas-libaskan ekornya di kakinya gitu. Seperti itu.
Lalu lanjut lagi ke Anwar Sadat ya. Anwar Sadat itu seorang seniman sejatinya, seniman yang kaya gitu ya, yang terpandang, tapi memiliki sifat hidung belang untuk cabul. Ya sering gadis-gadis desa dirayunya, digodanya, ya pokoknya seperti ini lah maksudnya gitu. Walaupun dia sudah memiliki seorang istri yang bernama Kasia. Kasia itu seorang bidan di salah satu rumah sakit. Ya. Lalu anaknya yang bernama Laila pun itu memiliki paras yang cantik, dan dalam novel tersebut bercirikan montok, dada besar, dan juga pokoknya menjadi primadona lah. Namun Laila itu pas di bangku sekolah malah hamil, kecolongan seperti itu. Lalu yang jadi dinikahkannya oleh Anwar Sadat. Lalu si Maesa Dewi itu sama seperti Laili, hamil juga, sekolah di luar kota, tapi langsung menikah dengan seorang lelaki namun pengangguran, dan suaminya Maesa Dewi disuruh pergi untuk bekerja di luar kota oleh ibunya untuk bisa menafkahi agar tidak menjadi pengangguran seperti itu. Lalu si Maharani ini satu-satunya anak yang baik, penurut, anak yang cerdas. Setiap akhir semester itu mendapatkan nilai yang bagus dari guru-gurunya seperti itu. Nah terus dia langsung dikuliahkan ke luar kota oleh Anwar Sadat dan juga Kasia. Nah, lalu Ibu Margio itu bekerja menjadi pembantu di rumahnya Anwar Sadat. Nah, karena ibunya itu, Margio itu yang bernama Nuraini itu mendapatkan perlakuan yang baik dan perlakuannya segimana baiknya lah, tidak seperti yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Komar bin Syu'aib. Jadi si ibunya ini, Ibu Nuraini ini jatuh cinta kepada Anwar Sadat dan malah berhubungan dengan Anwar Sadat, malah mengandung dari anak Anwar Sadat seperti itu. Nah, Margio nih awalnya tidak tahu kalau itu adalah anak dari Anwar Sadat. Nah, setelah itu anaknya lahir dan ayahnya itu yang bernama Komar bin Syu'aib tadi marah kepada ibunya, yang memarahinya, memukilinya seperti itu, dan malah setelah 7 hari melahirkan, anaknya meninggal dan si Komar bin Syu'aib itu malah ya kecewa dengan ibunya Margio si Nuraini, dan perlahan dia mati karena penyesalannya. Udah menyesal sudah berbuat kasar kayak gitu kepada ibunya Margio dan ya sekeluarga lah pokoknya. Si Margio senang melihat ayahnya Komar bin Syu'aib meninggal karena sudah tidak ada lagi orang yang memarahinya, orang yang menyiksa ibunya, memukuli keluarganya pokoknya. Dia sangat senang sekali
Bahkan si Mayor Sadra pun merasa ya si Margio pasti senang sekali lah, karena dia sudah lama menginginkan ayahnya mati. Selepas itu si Margio meminta pertanggungjawaban oleh Anwar Sadat untuk menikahi ibunya, karena kan sudah berhubungan dengan ibunya. Tetapi si Anwar Sadat menolaknya karena dia memiliki anak dan juga istri, masih ya mau menikah lagi dengan ibunya. Nah, lalu Margio nih aslinya mempunyai hubungan dengan Maharani, anak bungsu dari Anwar Sadat, tapi dia malah demi ibunya bisa menikah dengan Anwar Sadat. Anwar Sadatnya tidak mau menikahinya, lalu jiwa harimau yang ada pada Margio tidak terbendungkan lagi. Sebelum ada rencana untuk membunuh Anwar Sadat, ketika itu si Margio melihat tauan burung merpati di lapangan dulu, dan semalamnya itu berbincang-bincang dengan anak pertama dari Anwar Sadat, yaitu Laila. Laila pun tidak tahu kalau Margio sudah merencanakan mau membunuh Anwar Sadat, ayahnya itu. Nah, pada sore hari sebelum membunuh Anwar Sadat, si Margio pergi ke lapangan melihat tauan merpati, ya balap-balap merpati itu, dan juga meminum bir di warungnya Agung Yuda bersama Agung Yuda. Dan bercerita juga sebelum terjadi pembunuhan itu, si Anwar Sadat, aku ingin membunuh, berbicara kepada Agung Yuda, aku ingin membunuh Anwar Sadat. Ya, pikirannya Agung Yuda ya itu cuma gertakan saja, karena si Margio juga sebelumnya ingin membunuh bapaknya, tapi ya tidak sampai terbunuh bapaknya, sampai mati duluan karena tidak jadi. Karena ya si Anwar Sadat karena Margio ini ya benar-benar anak yang pendiam gitu, nggak mungkin lah bakal bisa membunuh orang gitu. Nah, lalu pada jam 4:10 dia merindik-rindik ke rumah Anwar Sadat. Di dalam rumah Anwar Sadat itu ada anak, hanya misalkan anaknya yang keduanya yang bernama Maisa Dewi sedang menidurkan anaknya yang masih bayi, dan dia ya akhirnya tertidur pulas. Lalu Margio tidak sengaja ya bertemu dengan Mas Soma di dekat surau. Ya, Mas Soma lagi bersih-bersih surau itu, tapi tidak ada dialog dari Mas Soma dan juga Margio. Lalu si Anwar Sadat sedang membersihkan rumahnya kalau tidak salah, dan mengusung di sumur, pokoknya kayak langsung begitu. Lalu si Anwar Sadat itu pada jam 4:10 mati di tangan Margio. Margio tidak menggunakan kayu atau balok dan senjata apapun. Margio malah membunuh Anwar Sadat dengan mencengkram lehernya, menggigit lehernya sampai mau putus, menggigit, menerkam seperti harimau, karena jiwa harimaunya dalam dirinya ini sudah tidak terbendung lagi. Makanya kalau dalam jiwanya itu tidak bisa mengendalikan emosinya, maka
dalam dirinya itu ada harimau itu, harimaunya malah menguasai diri Margio. Sudah diterkam, kayak gitu ya. Si Maesa Dewinya kedengaran, ada apa ya, berkata seperti itu kan. Terus Anwar Sadat meringkis kesakitan. Si Margio tetap mencengkram lehernya, mencabik-cabik, menggigit pokoknya sampai darah itu bermunceratan deras seperti air yang mancur kayak gitu, air mancur kayak gitu darahnya. Lalu si Maesa Dewi itu terbangun ya, kaget karena ada suara apa gitu ya. Lalu ya dalam keadaan habis tidur, masih belum sadarkan diri ya belum, nyawanya belum pulih gitu dari tidurnya. Jalan menuju lokasi tadi yang ada di rumah tadi, Margio yang senang merekam melihatnya tergeletak Anwar Sadat terlentang sudah dengan darah yang mengalir. Aduh, lebih deras darahnya. Si Margio pun merangkak dan hidung berdarah semua. Si Masoma lihat Margio dan dibiarkannya Margio pergi. Lalu si Masoma dengan sigap memberi kain untuk menutupi Anwar Sadat. Terus Maesa Dewi tadi shock, ayahnya dibunuh oleh Margio. Lalu si Maharani kan baru saja pulang untuk kembali sekolah ya di luar kota, dan dia seorang mahasiswa. Telepon bahwa ayahnya sudah tiada, sudah meninggal di tangan orang yang dicintainya, yaitu Margio. Padahal awalnya tidak ada tanda apa-apa saat bugar Anwar Sadat. Tadinya Anwar Sadat tadi paginya mau mengantarkan si Maharani ke terminal kan biasanya, tapi Maharani tidak mau diantar. Ya, Anwar Sadat mati di tangan Margio dengan simbol bertuliskan Toko Mas ABC dan bercelana putih. Lalu mendengar itu, si prajurit militer dari Marsadra ini langsung menangkap Margio, dan mereka berkata, itu bukan aku yang membunuh, ada harimau yang dalam jiwaku, kayak gitu. Lalu polisi datang ke TKP dan ingin membawa jasadnya itu untuk diidentifikasi dulu kan, diperiksa, tapi istrinya tidak setuju untuk mayatnya diperiksa dan ingin langsung menyolatkannya, ya memandikannya agar segera dikubur seperti itu. Jadi dalam diri Margio itu terdapat harimau, dan jika tidak, ya bukan itu, jadi jika tidak bisa mengendalikan emosinya, ya maka jiwanya dikuasai oleh harimau tersebut. Sebenarnya harimau tersebut di keluarganya baik gitu, tidak segalak dalam membunuh Anwar Sadat itu. Seperti itu kurang lebihnya
ceritanya. Jadi bercerita tentang yang memiliki jiwa lelaki harimau itu dalam dirinya yang dia dapat dari kakek nenek moyangnya. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.